Program makan bergizi gratis mulai digulirkan di SMA Negeri 4 Kabupaten Kerinci. Tegakan Kaptipmas, tim Reskrim Polresta Jambi ringkus komplotan begal. Puluhan sekolah di Kota Sungai Penuh terima bantuan dana revitalisasi ruang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 27 September 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Hazat Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengalami informasi Jambi hari ini, Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG mulai dirasakan siswa SMA Negeri 4 Kerinci. Tak hanya siswa, penyaluran MBG juga mendapat sambutan hangat dari pihak sekolah dan pengawas pendidikan di daerah. Program makan bergizi gratis atau MBG resmi digulirkan di SMA Negeri 4 Kerinci. 818 porsi makanan MBG dibagikan kepada seluruh siswa. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, sekaligus menunjang konsentrasi belajar siswa di sekolah. Salah seorang siswi, Tamara, mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis. Makanan yang diberikan membuatnya lebih berenergi saat belajar di kelas, sekaligus mengurangi beban orang tua untuk menyiapkan bekal setiap hari. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah atas makanan gizi gratis, karena sangat membantu meringankan beban orang tua seharusnya mengeluarkan biaya dan sekarang dapat gratis. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci, Nelly Afrianti, mengapresiasi program Presiden Prabowo Subianto ini dalam membantu pemenuhan gizi peserta didik. Tak hanya dalam pemenuhan gizi, makanan bergizi gratis juga sangat membantu siswa dalam konsentrasi belajar di sekolah. Siswa kami menerima makan bergizi gratis dari pemerintah dan mudah-mudahan tentunya harapan kami program ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan baik sehingga kebermanfaatannya benar-benar dirasakan oleh seluruh pelajar di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 4 Kerinci. Pengawas MBG wilayah Kecamatan Siulak, Farlis Jandra, mengatakan pembagian makanan dilakukan saat jam sekolah, sehingga siswa dapat langsung merasakan manfaat asupan gizi yang disiapkan pemerintah. Dari dapur Kota Kapit mengantar makanan ke SMA Negeri 4 Kerinci sejumlah 818 porsi, dan kami mengantarnya sampai hari Jumat, hari Senin sampai hari Jumat. Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah berharap seluruh peserta dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 17 sekolah di Kota Sungai Penuh mendapatkan bantuan dana dari Kemendikdasmen untuk perbaikan ruang belajar. Selain dapat meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan ruang belajar sekolah juga akan berdampak terhadap semangat seluruh siswa untuk belajar. Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen merevitalisasi 17 sekolah di Kota Sungai Penuh. 17 bangunan sekolah yang direvitalisasi itu terdiri dari SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Haidirman, mengatakan, seleksi penerima bantuan revitalisasi ruang sekolah di Kota Sungai Penuh berdasarkan data kerusakan yang terverifikasi dalam data pokok pendidikan. Bantuan dana dari pemerintah pusat itu dikucurkan untuk memperbaiki bangunan ruang belajar sekolah. Hingga saat ini, pembangunan ruang belajar sekolah telah berlangsung sekitar 30%. Kita sudah dapat SMP ada 4 sekolah, kemudian SD 8 sekolah. Jadi dalam pengelolaannya itu langsung kepada P2SP, ya, sekolah masing-masing.
Jadi dana itu langsung turun dari pusat ke rekening P2SP. Nah, P2SP itu adalah terdiri dari unsur-unsur masyarakat dan komite sekolah. Khaidirman menambahkan, selain dapat meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan ruang belajar sekolah juga akan berdampak terhadap semangat seluruh peserta didik untuk belajar. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, hingga September 2025, program cek kesehatan gratis di Kota Jambi terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemerintah Kota Jambi menargetkan dapat menjangkau 641.022 warga hingga akhir tahun 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Septinita. Silakan Septinita dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saudara, dapat kami informasikan hingga September 2025 ini program cek kesehatan gratis di Kota Jambi menunjukkan perkembangan yang signifikan yang telah menjangkau ribuan warga. Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengintensifkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari bayi, balita, remaja, dewasa hingga lansia. Adapun saudara, program cek kesehatan gratis ini bisa didapatkan atau tersedia di 20 puskesmas dalam wilayah Kota Jambi. Sementara itu saudara, dapat kami informasikan pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi juga melakukan upaya mendatangi warga melalui pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dalam wilayah Kota Jambi. Adapun pelayanan ini saudara meliputi pemeriksaan fisik secara umum, screening kesehatan, tes darah bagi penderita anemia, pengukuran status gizi, pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan kesehatan mata, hidung, telinga, dan juga pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi remaja. Sementara itu saudara, dapat kami informasikan sebagian besar puskesmas masih belum menyediakan screening kesehatan ginjal dan juga kanker. Pemerintah kota dan Dinas Kesehatan Kota Jambi, saudara, menargetkan dapat menjangkau 641.022 warga hingga akhir tahun 2025 ini melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini dilakukan, saudara, agar seluruh masyarakat Kota Jambi bisa mendapatkan kesempatan untuk mendeteksi dini penyakit sehingga bisa mendapatkan penanganan yang cepat sebelum menjadi masalah kesehatan yang serius. Pemerintah Kota Jambi juga berharap target penyeluruh ini dapat menjadi tonggak penting menuju Jambi sehat. Dan juga saudara, pihaknya berharap agar program ini dapat terlaksana dengan baik, dengan tidak hanya petugas kesehatan saja yang aktif, namun masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau juga dapat mendatangi langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa kartu identitas diri atau KTP. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya, pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan upaya untuk penyerapan angka cek kesehatan gratis. Terima kasih Septinita atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, kita ke sorotan lainnya, saudara. Jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD di wilayah kerja Puskesmas Rawasari dalam 3 bulan terakhir menurun. Catatan jumlah kasus DBD sejak Januari hingga pertengahan September mencapai 41 kasus. Demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat, terutama saat musim penghujan. Di wilayah kerja Puskesmas Rawasari, Kota Jambi, jumlah kasus DBD sejak Januari hingga pertengahan September mencapai 41 kasus. Dengan rincian, 6 kasus pada Januari, 5 kasus pada Februari, 4 kasus pada Maret, April 10 kasus, Mei 2 kasus, Juni 7 kasus, Juli 2 kasus, Agustus 3 kasus, dan September 2 kasus. Meski pernah mencapai angka tertinggi pada bulan April dengan 1 pasien meninggal dunia, namun jumlah pasien DBD terus menurun pada bulan-bulan berikutnya. Petugas surveillance Puskesmas Rawasari Kota Jambi, Suryati, mengatakan, penurunan jumlah kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Rawasari dipengaruhi faktor cuaca yang memasuki musim kemarau. Selain demam tinggi lebih dari 5 hari, penderita DBD pada umumnya juga mengalami mual dan batuk yang disertai pilek.
Penyebabnya kalau demam berdarah itu biasanya dianukan dengan lingkungan, disebabkan dengan kebersihan lingkungan yang mengaruhi sekitar lingkungan rumah, tempat tinggal dan tempat kerja atau lingkungan sekitar. Untuk mencegah penyebaran penyakit, Puskesmas Rawasari bersama tim kesehatan keliling dan tim promosi kesehatan rutin melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+ dengan melibatkan RT, lurah, dan masyarakat. Puskesmas Rawasari menyediakan ABT gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Suryati mengajak masyarakat untuk terus melaksanakan PSN 3M+ secara berkala dan menggiatkan program Jumantik atau satu rumah satu juru pemantau jentik untuk mencegah penyebaran penyakit DBD. Aryo Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pekerjaan jalan rusak di Kota Jambi hingga pertengahan September 2025 baru mencapai 80%. Pemkot Jambi terus mengejar realisasi pekerjaan jalan lingkungan dan status kota hingga Desember mendatang. Perbaikan ruas jalan rusak di Kota Jambi hingga saat ini baru terrealisasi 80% dari target 388 perbaikan. 20% jalan rusak yang belum diperbaiki itu terdiri dari jalan lingkungan dan jalan status kota. Pemkot Jambi melalui Dinas PUPR Kota Jambi terus berupaya mengejar realisasi perbaikan infrastruktur jalan hingga bulan Desember mendatang. Pekerjaan dilakukan dengan pengaspalan ulang dan pengecoran menggunakan rigid beton. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra mengatakan, perbaikan jalan dilakukan secara merata di 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Diharapkan sisa pengerjaan perbaikan jalan dapat diselesaikan dengan cepat oleh pihak ketiga. Kalau untuk perbaikan jalan sekitar terakhir kemarin disampaikan oleh Kabid Bina Marga sekitar 70 hampir 80%. Ya. Mudah-mudahan di akhir tahun itu sudah selesai semua untuk perbaikan jalan yang sudah ditentukan dalam DDA. Proses pengerjaan perbaikan jalan akan ditinjau langsung secara berkala oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara memanfaatkan sarana asimilasi dan edukasi, Lapas Kelas 2B Warubulian bentuk sentra ketahanan pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, tim gabungan Reskrim Polresta Jambi meringkus 3 pelaku begal sadis yang selama ini meresahkan warga Kota Jambi. 2 pelaku begal diantaranya merupakan DPO kasus begal yang mengakibatkan seorang remaja harus mengalami amputasi telapak kaki. Tim gabungan Reskrim Polresta Jambi Jumat malam meringkus 3 komplotan begal di Kota Jambi. 3 pelaku begal tersebut, yakni M. Ramadan, Yosi Kazu, dan Fajri Putra Syaifenti. Kapolsek Kota Baru Kompol Jimmy Fernando mengatakan, ketiga pelaku ini diamankan setelah nekat melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Jambi. 2 dari 3 pelaku begal yang ditangkap, yakni Ramadan dan Kazu, merupakan DPO Polresta Jambi dalam kasus begal di Jelutung, yang mengakibatkan seorang remaja terpaksa diamputasi di bagian telapak kaki. Dari hasil penyelidikan, modus pelaku melakukan pembegalan dengan cara mengejar dan memepet korban yang sedang mengendarai motor hingga terjatuh. Setelah korbannya terjatuh, pelaku langsung merampas motor korban. Dari 2 TKP ini didapat 3 tersangka, di mana 2 tersangkanya ini terlibat di kasus yang viral pembegalan di daerah Jelutung, yang mana korbannya diamputasi. Oke, berarti bertiga ini satu rangkaian atau gimana, Bang? Untuk bertiga ini kita dapatkan di 2 TKP dan LP berbeda, namun 2 orang ini di 1 LP. Oke. Jadi
antara TSK Kaju dan TSK Ramadan, inilah pelaku yang membegal di kawasan Jelutung. Saat ini ketiga pelaku sudah diamankan di Polsek Kota Baru, Kota Jambi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lapas Muara Bulian menjadikan sarana asimilasi dan edukasi atau SAE menjadi lahan sentra ketahanan pangan. Tak hanya padi dan sayur mayur, SAE juga dimanfaatkan untuk beternak ayam kampung. Untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Lapas kelas 2B Muara Bulian terus melakukan penguatan ketahanan pangan. Upaya itu dilakukan dengan menjadikan sarana asimilasi dan edukasi menjadi lahan sentra ketahanan pangan. Saat ini di lokasi lahan tersebut sudah dilakukan penanaman padi tahap kedua, sayur mayur dan ternak ayam kampung yang dikelola langsung oleh warga binaan. Kepala Lapas kelas 2B Muara Bulian Ilham Santoso Sahdani mengatakan, untuk mempercepat produktivitas sentra ketahanan pangan ini, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Batanghari untuk memberikan bantuan alsintan, benih padi, tanaman sayur, pakan, dan bibit ayam kampung. Ke depan kami mengharapkan dari pemerintah daerah adalah keseriusannya, yang kedua bantuannya, dan kerjasamanya. Selain sentra tanaman pangan, Lapas kelas 2B Muara Bulian kini juga telah mendirikan kios pangan untuk menjual kebutuhan pangan berupa beras, gula, minyak goreng kemasan, dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Menariknya, kebutuhan pangan tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, harga cabai merah dan daging ayam potong di pasar tradisional Sengeti Muara Jambi berangsur turun. Turunnya harga komoditi dipengaruhi bertambahnya pasokan. Harga cabai merah dan daging ayam potong di pasar tradisional Sengeti, Kabupaten Muara Jambi berangsur turun. Saat ini cabai merah dijual di harga Rp60.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong dijual di harga Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya mencapai Rp42.000 per kilogram. Turunnya harga dua komoditi ini dipengaruhi bertambahnya pasokan. Daya beli masyarakat ya dibilang drastis melonjak, banyak pembeli ya juga enggak kan. Tapi sudah ada lah sedikit-sedikit kan banyak beli cabai juga ada. Standar harga yang sudah mulai turun ini gimana Bu? Daya beli masyarakat Bu? Sepi, tetap sepi. Tetap sepi ya. Kenapa Bu kalau kita lihat? Yalah yang mahal, jadi orang tidak beli, masih ikan yang cepat habis. Ikan ya. Yang... Turunnya harga cabai merah dan ayam potong disambut baik oleh pembeli. Salah seorang pembeli, Leni, mengatakan, penurunan harga kebutuhan pokok akan berpengaruh terhadap pengeluaran ibu-ibu rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Buat makan cabai mahal. Harapan ke depan seperti apa Bu? Minta turun lah. Minta turun ya. Berbeda dengan cabai merah dan daging ayam potong, harga ikan nila dan telur ayam masih relatif stabil. Harga ikan nila dijual di harga Rp38.000 per kilogram dan telur ayam berkisar Rp55 hingga Rp60.000 per karpet. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Jambi dilarang merekrut tenaga honorer baru. Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh OPD agar memberdayakan pegawai P3K dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi saat ini memiliki 5.907 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jumlah ini bertambah setelah Pemkot Jambi melantik 1.203 P3K di lapangan Balai Kota Jambi beberapa hari lalu. Terkait hal itu, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jambi dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Aturan ini juga merupakan arahan dari pemerintah pusat. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, jumlah P3K Kota Jambi saat ini lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil. Jumlah P3K saat ini sudah cukup untuk menggerakkan roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Tidak boleh lagi kita angkat tenaga honor baru. Ini sudah banyak, lebih banyak dari
ASN kita PNS kita 4.200, mereka 5.900. Kepala Kantor Regional 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang, Heni Sriwahyuni mengatakan, pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap P3K. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kinerja sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan P3K kepada masyarakat. Wali mantan 5.000 lebih dari P3K, dan itu betul sekali karena memang kebanyakan mereka merasa ketika sudah jadi sertifikat tidak mau mengerjakan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya gitu. Ini isu nasional, jadi tepat sekali Pak Wali menyampaikan seperti itu, dan tepat sekali Pak Wali menyampaikan bahwa pada sisi manapun itu akan sangat dimungkinkan baik seorang PNS maupun P3K itu diberhentikan dari jabatannya maupun dari PNS atau P3K-nya kalau memang kinerjanya tidak baik. Heni Sriwahyuni menambahkan, pelayanan publik harus menjadi prioritas seluruh ASN, baik PNS maupun P3K. Pelayanan publik yang berkualitas secara tak langsung dapat mendukung program pembangunan daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno Jumat siang melantik 775 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua di lingkungan TVRI. Dari 775 P3K yang dilantik, 14 orang diantaranya merupakan P3K yang bertugas di TVRI Stasiun Jambi. Pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan LPP TVRI berlangsung pada Jumat siang. 775 P3K dilantik secara serentak oleh Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno. Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengucapan sumpah dan janji pegawai. Meski digelar secara luring dan daring, namun suasana pelantikan tetap berlangsung hikmat, penuh haru dan membawa semangat baru bagi para pegawai. Pelantikan P3K tahap kedua ini menjadi bagian dari komitmen LPP TVRI untuk terus meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing lembaga penyiaran publik. Kehadiran P3K diharapkan menjadi energi segar untuk memperkuat peran TVRI dalam menyajikan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, dan melestarikan budaya bangsa. Saudara-saudara yang dilantik hari ini telah melalui proses seleksi yang sangat kompetitif. Oleh karena itu saya sekali lagi mengucapkan selamat atas pencapaian ini. Baru saja kita bersama-sama mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai P3K tahap kedua di lingkungan LPP TVRI yang berjumlah 775 orang. Dari 775 P3K yang dilantik, 14 orang diantaranya merupakan P3K yang bertugas di TVRI Stasiun Jambi. Pelantikan ini membawa semangat baru dalam diri pegawai yang dilantik. Seluruh pegawai yang baru dilantik berkomitmen untuk bekerja profesional dan sepenuh hati dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Setelah pelantikan menjadi ASN P3K tahap 2 ini tentunya ya kita sangat bahagia karena ini merupakan sebuah apresiasi juga yang mana setelah kita mengabdi dengan loyalitas juga tentunya di rentang waktu 2 sampai 12 tahun, ada juga yang 15 tahun. Tentu juga kita berterima kasih kepada satuan kerja kita dan juga kepada negara tentunya atas apresiasi pengangkatan P3K tahap 2 ini. Sebelum prosesi pelantikan, CPNS P3K tahap 1 dan tahap 2 di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital mengikuti pembekalan melalui aplikasi Zoom. Pembekalan ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dengan tema ASN Digital Melayani Negeri Sepenuh Hati. Dalam arahannya, Mutia Hafid menegaskan, ASN harus memiliki loyalitas untuk melaksanakan tugas negara, bekerja dengan tulus dan sepenuh hati. Andri Wijaya, M. Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jamin kepastian status pegawai Bupati Merangin lantik ratusan pejabat di lingkup Pemkab Merangin. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, setelah dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan, ratusan pejabat di Kabupaten Merangin langsung dilantik oleh Bupati Muhammad Syukur. Muhammad Syukur berharap para pejabat ini dapat berperan aktif dalam mewujudkan Merangin baru pada tahun 2030. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin, Muhammad Syukur melantik 136 pejabat, administrasi, dan fungsional di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin. Ratusan pejabat ini mulai dari camat, sekretaris kecamatan, kepala bidang, kepala subbagian, hingga kepala seksi di sejumlah OPD. Muhammad Syukur mengatakan pelantikan pejabat ini sebagai bentuk penyegaran dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN. Promosi jabatan menjadi penghargaan atas prestasi dan dedikasi ASN selama mereka bekerja. Muhammad Syukur berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi mewujudkan Merangin baru pada tahun 2030. Kegiatan rutin ya, sebenarnya ada pergeseran atau mutasi atau promosi jabatan yang biasa dilakukan di pemerintahan. Gerakan perjalanan tentu ada yang harus saya evaluasi, tapi berada prinsipnya untuk kebaikan Merangin. Saat ini masih terdapat sejumlah kepala dinas yang diemban oleh pelaksana tugas atau PLT, sehingga jabatan eselon 2 akan dilelang dalam waktu dekat. Selain itu, Pemkab Merangin juga akan membentuk tim untuk merombak jabatan kepala sekolah, yang sebagian masih diemban oleh pelaksana tugas. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional. Tak hanya diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, namun sektor perumahan juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2025, pemerintah telah menggelontorkan anggaran lebih dari 135 triliun rupiah untuk program perumahan rakyat. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun rumah layak huni bagi jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Hal tersebut dikatakan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, pada fokus group discussion Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perubahan atau FLPP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, akses kesehatan dan pendidikan, serta sektor ekonomi lokal. Setiap pembangunan perumahan dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah, mulai dari penyediaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga sektor usaha kecil seperti makanan dan minuman. Alokasi APBN tahun 2024 ya, kita bicara data BPS tahun 2024 itu dari total dana teralokasi ke Provinsi Jambi itu mengenerate pendapatan atau PDRB itu sebesar sekitar 322 triliun. Artinya kan ini kan alokasi APBN itu multiplier efeknya secara sederhana itu ada 15 kali lipat. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi kemudian kalau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tadi bisa lebih banyak tersalurkan di sini, ini akan membuat ekonomi Provinsi Jambi jauh lebih aktif lagi dan harapannya tentu saja lebih baik ya, karena kalau kita bicara pengembangan perumahan itu kan banyak sekali sektor-sektor di bawahnya itu yang terlibat, itu sektor-sektor ekonomi lain yang terlibat di situ. Program perumahan diharapkan tak hanya menyediakan tempat tinggal, namun juga menjadi penggerak perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Lubuk Kampung di Kabupaten Sarolangun keluhkan sejumlah dampak sarang burung walet. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini.
Saudara, masyarakat yang berada di pemukiman padat penduduk mengeluhkan banyaknya nyamuk pada malam dan siang hari di rumah mereka. Kondisi ini dampak dari banyak bangunan sarang burung walet di lokasi pemukiman masyarakat. Keberadaan sarang burung walet yang berada di pusat pemukiman padat penduduk akan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Selain menimbulkan kebisingan akibat suara burung walet, bangunan sarang burung walet tersebut menyebabkan munculnya nyamuk. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat RT 01 dan RT 02, Dusun Kampung Lubuk Kelurahan, Dusun Sarolangun, Kecamatan Sarolangun. Ketua RT 02 Dusun Kampung Lubuk Tito Antoni mengatakan, keberadaan sarang burung walet akan sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat karena menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Pengaruh dari walet ini yaitu nyamuk. Banyak bang? Banyak. Kalau di rumah saya itu obat nyamuk itu no stop. Pagi hidup, malam hidup. Kalau mati obat nyamuk, nyamuk pasti datang. Ini sejak ada bangunan walet ini? Sejak ada walet. Sebelumnya? Sebelumnya tidak begitu. Kalau nyamuk itu kan biasanya paling malam itu nyamuk hilang. Ini tak siang malam. Tito Antoni meminta para pengusaha sarang burung walet untuk melakukan kegiatan fogging maupun melakukan kegiatan pembasmian jentik nyamuk. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis harus dilakukan sejak usia dini hingga pendidikan dasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis yakni melalui literasi dan numerasi dengan berbagai metode pembelajaran. Tanoto Foundation bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mitra dan para fasilitator daerah melakukan pengawasan langsung program literasi dan numerasi Grand Project ke sejumlah sekolah. Tak hanya di Kabupaten Muara Jambi, pengawasan juga dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari. Tanoto Foundation fokus pada program literasi dan numerasi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Peningkatan literasi dan numerasi ini dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Seluruh siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dalam menyelesaikan tugas dengan kemampuannya sendiri. Melalui literasi dan numerasi, siswa dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Tak hanya di sekolah dasar, program literasi dan numerasi Grand Project ini juga menyasar pada sekolah menengah pertama. Program ini lebih difokuskan pada sekolah yang memiliki literasi dan numerasi rendah. Salah satunya sekolah daerah atau sekolah yang belum memiliki gedung sendiri. Fokus Tanoto memang program sekarang ini kan kita ke peningkatan literasi numerasi gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya program literasi numerasi Grand Project yang hari ini tadi kita sama-sama lihat bagaimana implementasi di kelas, ini akan menjadi sesuatu yang baik, yang efeknya nanti adalah peningkatan rapot pendidikan khususnya di nilai literasi dan numerasi. Tak hanya kepada siswa, Tanoto Foundation juga memberikan pelatihan kepada para guru dalam meningkatkan literasi dan numerasi. Pelatihan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran dengan metode yang lebih menyenangkan. Model PJBL dengan metode pendekatan deep learning berbasis STEAM, di mana metode ini itu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran lintas mapel. STEAM itu adalah sains, di sana kita bisa menggali pengetahuan siswa menggunakan sains yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian ada juga teknologinya di sana, yaitu tadi kami menggunakan HP untuk sebagai referensi mereka dalam mencari ide-ide dalam membuat media tadi. Kemudian juga engineering yaitu bagaimana mereka merancang agar hasil proyek mereka itu terlihat sempurna, maksimal, dan ada juga nilai artnya, seninya di sana. Supaya anak-anak lebih bersemangat, dan untuk semangat itu kita menggunakan aplikasi yang memang belum pernah mungkin mereka gunakan, sehingga mereka tertarik dan penasaran apa sih yang harus kita lakukan dengan yang diberikan hari ini. Kehadiran para fasilitator daerah dengan berbagai proyek memberikan inovasi pembelajaran yang tidak membosankan dan menjadi solusi bagi dunia pendidikan dalam meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.